Indonesia. Sawah yang luas, tanah yang subur, pepohonan yang rindang, pertanian berteknologi tinggi, petani yang sejahtera. Cukup ironinya, mari bicara hal-hal yang baik saja. Kalau aku awalnya dari aksi dulu, ketemu kegagalan yang banyak, terus ini salah kayak gitu loh, terus mulai mencari. Pemuda itu butuh ruang tumbuh, ruang belajar, ruang berbuat salah, ruang memperbaiki kesalahannya itu. Yang susah banget didapetin di pendidikan kita saat ini. Aku ngerasanya gitu ya. ...2015 nih Mas, saya ketemu dengan kondisi guru-guru saya, senior-senior saya itu, para pendahulu itu, kalau berbicara tentang organik di Malang itu semuanya sepuh-sepuh gitu. Nggak ada anak muda tuh nggak ada. Jadi saya begini juga, kemudian saya mendapati teman-teman saya yang pinter-pinter dulu, itu masuknya ke bank gitu Mas, ke pabrik pupuk kimia gitu ya, ke sawit gitu ya. Dan notabene itu yang kita pelajari adalah kesehatan tanah gitu ya. Kita yang konsentrasi ilmunya di kesehatan tanah itu masih seperti itu gitu. Dan itu yang bikin saya prihatin juga gitu. Kalau kemudian bukan kita-kita ini yang kurang lebih 4-5 tahun menghabiskan waktu untuk belajar pertanian, terus siapa lagi yang akan membesarkan dunia pertanian gitu. Nge-branding pertanian biar terlihat menarik, ya walaupun sebenarnya juga menarik banget gitu kan Mas. Apalagi buat orang-orang kota yang mereka udah jarang mainan tanah, jarang lihat hijau-hijau kayak gitu kan, ya mereka tertarik juga buat ya kegiatan-kegiatan yang berbau lingkungan kayak gini. Cuma memang ya gimana sih kita ngemas ini, nyampaikan ke mereka biar mereka ya bisa sampai ke mereka infonya, terus juga mereka tertarik juga kayak gitu. Yang saya sudah tanam itu sawi, selada, tomat, cabai, kemudian ada beberapa namanya saya nggak tahu. Betul, lebih kesenangan daripada memikirkan dijual. Belum kepikiran, tapi kayaknya juga menarik setelah tak lihat-lihat. Kayaknya ini kalau saya jual juga bisa ini nanti ini ya. Terutama ngejualnya orang datang melihat petik bawa pulang. Nah, jadi ada nuansa wisatanya gitu ya. Saya ingin urban farming atau berkebun ya, istilah secara umumnya berkebun itu bisa dilakukan oleh sebanyak mungkin orang di perkotaan. Dan itu berkaitan dengan banyak hal yang mungkin saya gelisahkan. Awalnya kita buka lahan yang sebelah situ. Ini cuma beberapa bedengan kecil, nyoba dulu. Habis itu makin lama buka makin ke sana, terus buka ke sana, terus buka ke sana kayak gitu. Besok insya Allah sini selesai, ganti yang sana, terus kita mau garap yang sebelah sana, ngisi petaan yang sana kayak gitu. Jadi sebisa mungkin tiap hari kita bisa panen di sini kayak gitu. Ini kita memang temanya es campur. Jadi nanam satu bedengan itu berbagai macam tanaman dan seoptimal mungkin space-nya kita manfaatkan semua gitu. Jadi di sini kenapa kita bikin beda-beda ya untuk mengembalikan fitrah dia gitu. Karena dia itu memang awalnya kan hidupnya bareng-barengan ya, tanaman itu ya. Nggak yang monoculture semuanya satu. Dia hidup bareng-barengan, terus kita di sini kita coba biar dia hidup bareng-barengan juga. Karena dengan bareng-bareng gini ekosistem itu aku ngerasa lebih terbentuk gitu ya. Jadi kalau ekosistemnya udah kebentuk, kan ada ular, kadal dan sebagainya kan pada datang ke sini. Ya kita
jadi tenang gitu ya. Kita lebih balance lah, semuanya lebih balance. Kayak gitu. Ada yang dimakan, ada yang memakan. Terus kita manusia datang untuk memakan juga. Sebetulnya keinginan untuk membuat perusahaan jasa desain dan perencanaan semacam ini yang kaitannya terutama dengan edible garden ya atau productive landscape itu sejak tahun 2018 setelah saya kembali dari studi saya S2 di Australia waktu itu. Di negara tersebut yang namanya kebun atau taman itu sudah menjadi satu hal yang biasa bagi warga kota ya. Jadi di setiap rumah itu, hampir setiap rumah itu ada tamannya atau ada kebunnya ya. Kebun itu dalam hal bahwa tanamannya bisa dikonsumsi. Itu menginspirasi saya atau membuat saya juga ingin menerapkan hal tersebut gitu di sini di Yogyakarta. Sehingga saya membuat planning dan desain untuk membuat sebuah kebun yang produktif gitu. Jadi mungkin ada orang yang punya resource, punya sumber daya, punya lahan misalnya, punya tenaga, semangat dan dana, tapi mereka tidak tahu bagaimana memulai cara untuk berkebun misalnya. Nah, saya mengambil peran untuk membantu orang-orang yang perlu bantuan semacam itu gitu. Kita tahu bahwa sayur organik saat itu tahun 2015 itu hanya bisa kita dapatkan di supermarket, Mas. Jadi nggak semua orang bisa mengakses atau mungkin masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas yang bisa mengakses itu dengan mudah gitu ya. Bagaimana ya agar masyarakat itu yang membutuhkan sayur organik, sayur yang bisa kita tumbuhkan nih dari setiap jengkal tanah di Indonesia ini gitu ya, itu bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Sehingga kemudian lahirlah Bank Sayur Organik, kami produksi. Total lahan sampai saat ini ada sekitar 2 hektar, Mas. Kita baru 2 hektar sejauh ini, kemudian binaan ada 19 dan mitra ada 21. Karena kami konsentrasinya nggak cuma produksi sayur organik aja, Mas, jadi juga ada produk olahan yang lain, kayak misalnya kita bikin tahu dari kedelai organik, kemudian kita bikin tempe dari kedelai organik gitu ya. Kita bikin snack dari sayur-sayur organik juga gitu, sehingga mitra ini menjadi banyak. Ayo Nandur ini kita terbentuk di 2017 Mas. Jadi memang dulu waktu masih mahasiswa, kebetulan saya dari pertanian, jurusan pertanian. Terus ya kalau kita ngelihat gitu kan masalah di pertanian itu banyak banget gitu kan Mas. Dari ya petaninya udah sepuh-sepuh, terus juga ya image pertanian itu kan ya kotor-kotoran, panas-panasan, pokoknya ya nggak keren kayak gitu ya. Kita pengen ngubah image itu biar ya pertanian itu menarik buat anak-anak muda, biar mereka mau terjun ke pertanian atau setidaknya ya lebih peduli kayak gitu dengan dunia pertanian. Awalnya sih kita jualannya benih gitu sih Mas. Namanya Kebun Cilik. Jadi memang ini buat edukasi ya ke teman-teman orang-orang yang di kota, terus juga ke anak-anak buat belajar nanam kayak gitu. Jadi ini sih di dalamnya ini udah ada media tanamnya, terus juga ada benihnya juga, terus ada polybag nanti buat pindah tanam. Jadi kalau misalnya ditanamnya di pot yang kecil ini kan nanti tumbuhnya kurang maksimal, jadi harus dipindah ke polybag ini, sama ada petunjuk penanamannya juga. Jadi buat orang-orang yang awam tentang nanam-nanam kayak gitu ya bisa belajar lewat Kebun Cilik ini gitu sih. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan lain kayak pelatihan-pelatihan ke sekolah, terus juga ke ibu-ibu. Kita juga mengadakan pelatihan ke anak-anak muda juga. Terus ya kita ada pengembangan yang tahun ini sih kita ada kunjungan kebun juga. Cuma memang sempat terhenti karena pandemi ini gitu. Ide awalnya saya namai, karena sukanya bermain Instagram ya, tak namai Mina Sayur. Mina Sayur itu berarti integrasi ikan dan sayuran. Dengan cara itu maka saya bisa produksi dua hal, satu ikan dan sayur. Ikan lalu saya sebut produksi protein dari halaman rumah, kemudian sayuran mungkin vitamin dan serat dari halaman rumah. Belakangan itu lalu saya
kayaknya saya terlalu banyak coba-coba deh. Lalu saya sebut sekarang, saya tulis hashtagnya lab pekarangan gitu. Jadi laboratorium saya untuk kesenangan dan menghasilkan sesuatu. Saya sebagai orang pertanian, Fakultas Pertanian merasa bangga. Oh, saya menggunakan teknologi yang dibuat oleh dosen pertanian gitu. Entah ini yang utama atau media tanamnya atau pupuknya gitu. Nah, saya mungkin menambahkan ya aksesoris lagi ini untuk nyiram dan sebagainya, diintegrasikan dengan kolam gitu. Itu tambahan yang bisa saya optimalkan untuk memproduksi ya multi crops. Syukur nanti mungkin multi fish gitu. Kalau selama ini kita mengenal faktor produksi, yaitu lahan, bibit dan sebagainya sebagai faktor produksi, mungkin ke depan kita juga menginputkan teknologi informasi khususnya, teknologi informasi ke dalam sistem pertanian sehingga produktivitasnya bisa digenjot gitu ya, pada skala yang kecil sekalipun kita bisa produksi banyak gitu ya. Saya yakin dimanapun generasi muda sekarang, kalau kembali ke pertanian dengan sistem yang lama, itu tidak banyak yang akan mau kembali bertani. Maka pertaniannya pasti akan berubah ya, berubah ke sistem yang lebih adaptif atau mungkin yang lebih dekat dengan karakteristik generasi mudanya. Mungkin tadi yang saya katakan, dia mungkin bertani tapi sudah memanfaatkan teknologi informasi kah atau teknologi pengelolaan lahannya kah? Yang pasti pertanian yang jauh lebih mudah dikontrol oleh mereka. Banyak apa yang kita konsumsi saat ini itu datang dari tempat-tempat yang jauh. Ya, bisa saja produk itu diimpor dari luar negeri atau dikirim dari luar pulau misalnya atau dari luar kota ya, yang itu melibatkan transportasi yang cukup panjang. Sebetulnya poinnya adalah tentang carbon footprint di sini. Jadi kalau makanan itu harus ditransportasikan sedemikian jauh untuk sampai di meja makan kita, maka di situ ada emisi karbon, emisi bahan bakar, sehingga itu juga merugikan bagi lingkungan kita. Tapi kalau misalnya kita menanam sendiri sebagian dari apa yang kita makan ya, sayuran, buah-buahan di depan rumah, di belakang rumah, di atas rumah kita, jadi kita bisa pastikan bahwa emisi karbonnya hampir nol gitu, karena tidak ada transportasi di situ. Jadi barangkali saya juga ingin memberikan kontribusi dalam hal lingkungan ya, di mana kita bisa berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon dan mengurangi efek pemanasan global. Jadi konsep yang saya bawa itu karena memang mengedukasi urban ya, masyarakat urban, maka gimana sih kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada gitu. Dari limbah rumah tangga misalnya, sisa bahan pangan, sisa potongan-potongan apa itu ya, itu bisa masuk ke komposter. Dari komposter itu kemudian kita bisa masukkan ke media tanam. Ya, selain itu kita juga nanti akan ada ikan. Ikan itu airnya bisa untuk penyiraman, kemudian kita bisa bikin pelet dari sisa rempesan sayur untuk ikan ini gitu. Jadi integrated farming tapi skala rumah tangga gitu Mas. Itu yang saya buat di display garden ini gitu. Jadi kalau untuk rumah tangga, satu pasti ini bisa mengurangi potensi sampah. Dan ini kalau kemudian diaplikasikan di lingkup kota, maka berapa kemudian sampah per hari yang bisa ditekan untuk tidak masuk ke TPA. Jadi itu yang saya bawa gitu, misi saya yang bawa dari display garden ini gitu. Insya Allah ini gardennya kecil Mas, display, tapi mimpinya besar insya Allah. Kalau saya sih lebih ke regenerasi petaninya sih Mas. Gimana sih kita narik teman-teman anak muda biar mereka tertarik ke bidang pertanian. Dia harus jadi petaninya kok. Yang penting ya entah itu mereka kalau misal basicnya mereka orang ekonomi kayak gitu, mereka bisa membantu membuatkan pasar ke petani, atau mungkin mereka yang fokusnya mungkin di desain atau ya pokoknya desain kayak gitu, mereka bisa membuat packaging dari produk pertanian itu juga kayak gitu. Jadi ya mereka nggak harus turun ke lapangan jadi petani, enggak kok, tapi gimana sih mereka bisa berkontribusi ke pertanian ini gitu.
gini, kalau kita mainnya skala perorangan, kita juga membangun mindset orang-orang juga gitu loh. Jadi makin banyak kebun kecil, makin banyak orang yang berubah mindsetnya, Indonesia insya Allah bakal ya lebih mudah lagi lah untuk berubah jadi lebih baik gitu. Dengan adanya kebun gini kan, tiap orang ikut merasakan terjun gimana sih ngebun itu ya kan, gimana sih alam itu bekerja, gimana sih fitrahnya gitu kan, orang belajar kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kamu ngebun ya kamu nanti insya Allah akan berubah.